Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Bambang Suprayitno dan Ibu Daru Wahyuni selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Ekonomi Mikro serta teman kelas akuntansi A21 yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan sehingga dapat mengikuti kelas Ekonomi Mikro pada pagi hari ini. Dan sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkat beliau kita dibawa dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik, adapun topik yang akan kami presentasikan pada kali ini adalah tentang perfect competition. Saya, Sekian Khairani, selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi pada hari ini. Sebelumnya, kami dari kelompok 8 beranggotakan yang pertama ada Ahmad Rizal Rafiki dengan NIM 017, yang kedua saya sendiri, Sekian Khairani dengan NIM 030, dan yang ketiga ada Pamesti Ajeng dengan NIM 038, yang keempat ada Renata Aulia Putri dengan NIM 073, dan yang terakhir ada Vivi Fada Febrianti dengan NIM 070. Berikut pembahasan yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, price taking. Yang kedua, marginal revenue curve. Yang ketiga, demand and supply curve for perfectly competitive firm. Yang keempat, long run equilibrium. Dan yang terakhir, constant cost, increasing cost, and decreasing cost industries. Sebelum kita masuk ke materi di sini, saya mau bahas dasarnya dulu nih, atau istilahnya itu perkenalan dasar materi terlebih dahulu. Nah, apa itu perfect competition? Perfect competition itu adalah karakter industri di mana terdapat banyak penjual yang menyediakan barang atau jasa yang sama kepada banyak pembeli di mana mereka tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Di sini, tidak ada pembatasan untuk masuk dan keluar dari industri tersebut. Perfect competition juga dapat didefinisikan sebagai informasi sempurna tentang harga bagi konsumen dan juga produsen di pasar persaingan sempurna. Lalu, bagaimana perfect competition terbentuk? Perfect competition terbentuk jika minimum efficient scale dari perusahaan yang ada terlalu kecil dibandingkan market demand sehingga dimungkinkan hadirnya banyak perusahaan. Dan setiap perusahaan dipersepsikan sebagai produsen barang atau jasa yang tidak unik atau konsumen tidak peduli dari penjual mana mendapatkan barang atau jasa tersebut. Materi yang pertama yaitu price taking. Dalam perfect competition, setiap perusahaan adalah price taking. Maksudnya di sini itu adalah sebuah perusahaan itu tidak dapat mempengaruhi harga dari barang atau jasa di sebuah industri. Dengan kata lain, tidak satu perusahaan pun yang dapat mempengaruhi harga. Di mana contohnya itu mereka mengambil harga pasar. Produk setiap perusahaan adalah perfect substitute untuk perusahaan lain, sehingga permintaan untuk setiap perusahaan bersifat perfectly elastic. Selanjutnya, economic profit and revenue. Tujuan dari setiap perusahaan adalah memaksimumkan economic profit, yaitu total revenue dikurangi total cost. Apa itu total cost? Total cost adalah opportunity cost dari proses produksi, yaitu termasuk di dalamnya normal profit. Nah, besaran total revenue dari sebuah perusahaan adalah harga atau dilambangkan dengan P dikalikan jumlah produk terjual atau dilambangkan dengan Q. Jadi, rumusnya adalah P dikali Q. Adapun marginal revenue adalah perubahan pada total revenue sebagai akibat penambahan satu unit penjualan produk. Baik, saya Renata Aulia Putri dengan NIM 073 akan menyampaikan materi tentang kurva marginal revenue. Nah, marginal revenue ini adalah suatu perubahan pada total revenue sebagai akibat dari adanya penambahan penjualan satu unit produk. Marginal revenue ini dapat diketahui melalui rumus delta TR dibagi delta Q. Nah,
TR sendiri adalah perubahan total revenue, sedangkan delta Q adalah perubahan jumlah barang yang terjadi. Selanjutnya, terdapat beberapa grafik yang menyampaikan tentang kurva permintaan. Nah, pada gambar 1 adalah kurva permintaan industri dan perusahaan pada pasar persaingan sempurna. Nah, pada kurva A, yaitu bagian industri, menunjukkan tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Kemudian, pada kurva B, perusahaan menunjukkan jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding dengan output pasar. Maka beberapa pun yang dijual oleh perusahaan, harganya relatif tidak akan berubah atau sama, sehingga grafiknya ini horizontal. Kemudian grafik sebelah kanan ini menggambarkan tentang kurva penerimaan, di mana di dalamnya tersebut terdapat hubungan antara total revenue, average revenue, marginal revenue pada pasar persaingan sempurna. Karena perusahaan individual ini bertindak sebagai price takers, maka kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan berupa garis horizontal sebesar P. Hal ini terjadi karena harga tetap, maka penerimaan marginal konstan sesuai dengan tingkat harga. Oleh karena itu, kurva permintaan marginal sama dengan kurva penerimaan rata-rata dan sama juga dengan kurva permintaan. Selanjutnya, sebelah kanan yaitu tentang kurva penerimaan total berbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif bergerak melalui dari titik 0,0. Baik, selanjutnya adalah materi Demand and Supply Curve for Perfectly Competition Firm. Atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah permintaan dan penawaran perusahaan di pasar persaingan sempurna atau biasanya disingkat sebagai PPS. Nah, pada gambar tersebut menjelaskan bahwa demand sama dengan average revenue sama dengan marginal revenue sama dengan P. Nah, kemudian pada poin yang pertama seperti yang kita ketahui bahwa rumus TR adalah P dikali Q. Kemudian untuk membuktikan konsep tadi yang D sama dengan AR sama dengan MR sama dengan P, maka kita lihat rumus AR, average revenue, sama dengan TR dibagi QD. Nah, maka kalau dijabarkan adalah P kali Q dibagi Q. Nah, nanti kan Q-nya habis nih teman-teman, maka hanya tersisa P saja. Nah, dari rumus AR ini dapat dibuktikan bahwa konsep yang tadi itu berlaku di pasar persaingan sempurna. Kemudian untuk membuktikan lagi, bisa kita lihat di rumus marginal revenue. Marginal revenue sama dengan delta TR dibagi delta Q. Nah, maka nanti dihitung akan dapat hasilnya P. Nah, dua rumus ini, rumus average revenue dan marginal revenue ini membuktikan bahwa konsep ini ada dan berlaku di pasar persaingan sempurna. Nah, dari itu semua maka wajar jika disimpulkan seperti itu. Nah, tadi kan sebuah firma atau perusahaan itu kan sifatnya sebagai price takers. Price takers itu adalah penerima harga. Nah, jadi ketika di pasar atau di industri itu terjadi keseimbangan, yaitu saat supply bertemu dengan demand di titik E, bisa dilihat pada gambar kurva tersebut. Nah, saat Q0 harganya juga P0, maka perusahaan di kurva sebelah kiri, di kurva yang firma ini, yang perusahaan, nah karena sebuah perusahaan ini berperan sebagai price takers atau penerima harga, maka dia menyesuaikan P0-nya sebuah pasar gitu. Nah, maka dari itu kurva sebuah perusahaan itu kurvanya horizontal. Jadi, jika harga pasar naik, maka harga perusahaan juga akan ikut naik. Jika harga pasar turun, maka ikut juga harga kurva perusahaannya ikut turun. Kenapa bisa begitu? Karena di sini prinsipnya adalah tadi itu yang pertama, demand sama dengan average revenue
sama dengan marginal revenue sama dengan P. Tadi kita belajar kurva permintaan atau demand, sekarang kita belajar kurva penawaran atau biasanya disebut sebagai supply. Jadi supply itu rumusnya adalah supply sama dengan marginal cost. Jadi kurva penawaran itu adalah kurva marginal cost yang slope-nya positif. Kenapa bisa slope positif? Bisa diperhatikan di gambar tersebut. Jadi, sejak marginal cost memotong kurva AVC minimum, nah jadi sejak MC memotong AVC, maka itu menjadi kurva penawaran pasar persaingan sempurna, terutama untuk jangka pendek. Nah, kalau untuk jangka panjang gimana sih? Jadi kalau untuk jangka panjang itu pemotongannya terjadi dimulai dari AC minimum. Jadi agak naik satu tingkat lagi ke atas. Kemudian, kurva marginal cost adalah kurva penawaran suatu perusahaan karena kurva biaya marginal dari suatu perusahaan itu menentukan jumlah barang yang rela dijualnya pada tingkat harga berapapun itu. Selanjutnya adalah long run equilibrium. Digambarkan posisi equilibrium perusahaan dengan menggunakan kurva TR dan TC dalam pasar persaingan sempurna. Kurva TR adalah suatu garis lurus melalui origin yang menunjukkan bahwa harga output adalah konstan pada semua tingkat output. Produsen akan selalu menerima harga atau price taker dan dapat menjual setiap outputnya pada harga pasar yang berlaku dengan TR yang naik secara proporsional dengan volume penjualannya. Slope kurva TR adalah marginal revenue atau MR. MR ini konstan dan sama dengan harga pasar, yaitu P, karena semua unit output dijual pada harga yang sama. Dengan demikian, secara matematis dapat dituliskan MR sama dengan AR sama dengan P sama dengan P equilibrium. Perusahaan mencapai keuntungan maksimum pada penjualan output. Equilibrium di mana jarak vertikal antara kurva TR dan kurva TC paling lebar. Berikut adalah kondisi equilibrium yang digambarkan oleh kurva TR dan TC, yaitu ada P di sebelah kiri, keuntungan maksimum, TC, TR, dan quantity atau biasa disebut dengan Q. Selanjutnya, equilibrium perusahaan menggunakan kurva MR dan MC. Maksimisasi keuntungan atau profit dapat dijelaskan juga menggunakan kriteria marginal revenue sama dengan marginal cost atau MR sama dengan MC. Karena MR untuk perusahaan pada pasar persaingan sempurna adalah P, maka output optimal dihasilkan jika P sama dengan MC seperti pada gambar di output optimal untuk pasar persaingan sempurna jangka pendek di bawah ini, yaitu MR sama dengan MC sama dengan P. Digambarkan oleh kurva MR dan TMC dari gambar di atas, yaitu Q merupakan output optimal yang bisa memaksimumkan keuntungan perusahaan tersebut. Daerah persegi panjang sebesar PE min ATC dikali 0 merupakan total keuntungan perusahaan tersebut. Keputusan perusahaan jangka pendek dalam pasar persaingan sempurna, jika PE lebih besar daripada AVC, maka perusahaan masih bisa melanjutkan usahanya. Meskipun perusahaan mengalami kerugian P kurang dari ATC, tetapi kontribusi margin yang diperoleh adalah positif dan hal ini bisa membantu mengurangi biaya tetap. Sebaliknya, jika PE kurang dari AVC, maka perusahaan sebaiknya ditutup karena semakin banyak yang diproduksi, semakin rugi, maka dapatlah ditarik kesimpulan untuk pengambilan keputusan perusahaan dalam jangka pendek, yaitu yang pertama, jika MC lebih kecil daripada MR, total keuntungan belum maksimum. Perusahaan harus meningkatkan outputnya.
Yang kedua, jika MC lebih besar daripada MR, tingkat keuntungan menjadi menurun. Perusahaan harus menghentikan produksinya. Yang ketiga adalah jika MC sama dengan MR, tingkat keuntungan jangka pendek adalah maksimum. Karena itu, untuk perusahaan-perusahaan yang berada pada pasar persaingan, sempurna untuk memaksimumkan keuntungan mereka akan bekerja dengan melakukan peningkatan volume penjualan sebesar-besarnya. Di sini saya akan membahas mengenai constant cost. Dalam constant cost, ketika permintaan naik, harga akan naik dari titik A menuju B, sehingga akan menaikkan minat perusahaan lain akan produk tersebut, yang mengakibatkan harga kembali turun seperti semula menuju titik C. Nah, bertambahnya persediaan akan produk tersebut. Selanjutnya adalah increase cost. Dalam increase cost, ketika permintaan naik, harga akan naik dari titik A menuju B, sehingga akan menaikkan minat perusahaan lain akan produk tersebut. Tetapi, dikarenakan faktor produksi yang digunakan pada produk tersebut sangat vital, keseimbangan dari produk tersebut lebih tinggi dari harga normalnya pada titik C. Contoh untuk kasus ini adalah perusahaan mebel kayu. Pada perusahaan mebel kayu, ketika perusahaan lain mulai mengikuti memproduksi, faktor produksi yang utama yaitu kayu akan naik seiring dengan naiknya permintaan kayu tersebut. Hal ini akan mengakibatkan naiknya harga mebel kayu sehingga harga keseimbangan akan naik. Lalu untuk selanjutnya adalah decrease cost. Dalam decrease cost, ketika permintaan naik, harga akan naik dari titik A menuju B, sehingga akan menaikkan minat perusahaan lain akan produk tersebut. Tetapi dikarenakan kemajuan teknologi dan juga inovasi oleh perusahaan lain, ketika persediaan produk tersebut naik, harga produk tersebut menjadi lebih rendah dari harga normalnya pada titik C. Contoh untuk kasus ini adalah perusahaan kartu memori. Pada perusahaan kartu memori, dikarenakan kemajuan teknologi, ketika perusahaan lain mulai mengikuti memproduksi, akan ada sebuah perusahaan yang berinovasi membuat kartu memori baru dengan kapasitas 2 kali lebih besar dan harga yang sama dari sebelumnya. Sehingga ketika perusahaan lainnya berlomba-lomba membuat kartu memori yang lama, persediaan dari kartu memori yang lama akan banyak, tetapi harga dari kartu memori lama akan turun karena lebih berminatnya customer kepada kartu memori baru. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan yang ada, dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan saya berterima kasih kepada Pak Bambang dan Ibu Daru yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk melakukan presentasi pada kali ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.